Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan, amin. Dengan pencalonnya Gibran sebagai cawapres, tentunya banyak waktu yang ditinggalkan atau meninggalkan Solo. Nah, dengan bahasa cuti. Sekarang masyarakat Solo sudah mulai ada tuntutan agar mundur dari jabatannya sebagai cawapres, sebagai wali kota. Nah, apabila dengan adanya 3 capres ya, membuat peluang pilpres itu berlangsung 2 putaran. Sehingga dengan 2 putaran lebih besar waktu dibutuhkan atau waktu yang akan meninggalkan Solo. Karena apa? Karena kalau 2 putaran itu akan 5 bulan lagi, sekitar Juni ya, sehingga warga Solo merasa dinomor 2-kan, ditinggal terus ya. Jadi banyak menghabiskan waktu kerja, sudah tak berhitung berapa jumlah hari cutinya, lebih mementingkan keliling ke berbagai wilayah di Indonesia, mengenalkan diri, mempromosikan sebagai cawapres dan melupakan rakyat di Solo. Bukannya waktu mengambil sumpah jabatan wali kota tahun 2020, Mas Wali tahu kan masa jabatannya berakhir per tahun ini. Cuti memang diperbolehkan ada-adanya, tapi beranikah pejabat gubernur atau menteri dalam negeri menegur wali kota bila menerobos aturan ya. Padahal mereka juga yang menunjuk dan melantik bapaknya Mas Gibran sendiri. Ayo tebak, berani gak negur? Ya tentu saja tidak kan. Memangnya yang cuti cuma dia. Pak Prabowo sama, jadi Pak Mahfud juga sama, tapi setidaknya Profesor Mahfud masih menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam ya, dengan baik. Kita tahu bagaimana integritas beliaunya, yang tidak mau menabrak aturan, patuh pada regulasi, tidak mau memanfaatkan jabatan, jangankan menabrak aturan, dalam debat cawapres saja ya, menjatuhkan lawan dengan cara memalukan aja itu enggak dilakukan oleh beliaunya. Prinsip Pak Mahfud, kemenangan harus dilewati dengan elegan, gagah patriot, bukan membuat malu lawannya. Tapi orang jujur dan baik itu kadang malah tidak dianggap penting ya. Jadi inilah memang fenomena ya. Karena sekarang ini malah Pak Jokowi ya, dan keluarganya itu berteman dengan Prabowo. Padahal dulu kan kita sama-sama sebagai lawan tandingnya kan. Kita lupa ya dengan perjuangan 2019. Sekarang para pembela Prabowo yang berasal dari pendukung Pak Jokowi ya, katanya ikut kemana arah presiden mendukung. Nah akhirnya ya kayak sekarang akibatnya nabrak aturan, melanggar tapi tidak merasa bersalah, melupakan rakyat. Nah, ini sekarang untuk PDI Perjuangan kan berjuang ya. Berjuang untuk menggugurkan Ganjar Pranowo, dan jujur aja lawan tandingnya justru malah Pak Jokowi.
Prabowo itu kan hanya simbol aja, tapi di belakang layar kan yang main juga Pak Jokowi. Jadi ya itulah namanya politik ya. Udah bertahun-tahun, 2 sampai 20 tahun lebih bersama dengan PDI Perjuangan, saat punya kepentingan keluarganya tak ingat jasa-jasa, tak ingat kebaikan-kebaikan yang luar biasa dipersembahkan PDI Perjuangan dan Bu Mega kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi ya itulah namanya politik ya, kembali lagi. Tapi ingatlah, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Oke, kita kembali ke kasus Pak Mas Wali ya. Jadi kita ambil contoh saja ya. Mas Wali itu meninggalkan berkali-kali dari Solo. Pasti ada yang terkendala ya. Contoh ya, pembuatan perda nggak mungkin kan diserahkan ke bawahnya ya. Membuat perwali, kebijakan anggaran dan lain-lain. Halnya sehingga adanya tuntutan mundur kan gara-gara itu ya, biar tidak membebani semua pihak, baik dari Gibran supaya fokus pada mengejar jabatan yang lebih tinggi, dan bagi rakyat Solo biar fokus urus mereka. Ingatlah, kepala daerah itu diberi gaji besar, fasilitas memadai, keistimewaan ya. Memang membuat melayani rakyat ya, bukan untuk tujuan politik yang lebih tinggi ya. Jadi itulah idealnya sebagai wali kota atau orang nomor 1 di daerahnya, karena disumpah jabatan saat menjadi wali kota. Hal ini kan dilontarkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Solo, Pak Sukasno ya, yang mengkritik ya, mengkritik Gibran terlalu banyak ambil cuti ya. Jadi Pak Kasno menyampaikan itu sehingga banyak yang tidak lancar dari efek pencapresan itu. Beliau menyebut pembahasan raperda, pembangunan dan gedung jadi tertunda. Cutinya sendiri sudah bablas dari aturan. Nah itulah salah satu ya dampak dari pencapresan Mas Gibran ya, membawa dampak di Solo yang kurang bagus tentunya. Maka dari itu kalau bisa ya win-win solution, usulannya Pak Ketua Fraksi PDI Perjuangan Solo ya, Pak Kasno, agar supaya mundur biar sama-sama enak. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.